Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid dawam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Puja dan puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan guru kita, habibuna kita, Habib Muhammad bin Haidar dan Habib Taufik hafizahumallahu taala wa mata'ahumallahu bisihhati wassalamah. Yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para ahbab kita sekalian rahimakumullah. Saya grogi saya. Habib bilang mau nak ucapkan apa saja kan. Kalau nak bilang apa saja banyak insya-Allah. Namanya apalagi kalau orang mengalih. Orang mengalih di pasar, di pasau itu apa nan tasawuf dia itu laku saja itu. Namun orang mengalih tentu menjual barang yang akan dilakukannya. Tapi saya karena ini adalah majlis mulia, kita tak jauh pembahasan kita tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab yang masya-Allah tabarakallah sangat mulia ini, ada di dalamnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Nabi, apa hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah adalah salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Abi Hurairah, ada Umar bin Khattab, ada Abdullah ibnu Umar, dan ada Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jabir bin Abdullah? Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bi abi wa ummi ya Rasulullah, akhbirni an awalu syai'." Ceritakanlah kepadaku ya Rasulullah, awal mula yang Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan semua di atas dunia ini, apa yang Allah ciptakan pertama kali? Langitkah? Bumikah? Airkah? Apikah? Gunungkah? Kata Jabir Abdullah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nuran nabiyyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Jadi yang awal yang diciptakan oleh Allah, awal yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nurun Muhammad. Maka dalam Al-Quran dijelaskan nurun ala nur, nuru fauqa nuri. Itu yang dimaksud, nur daripada segala nur. Bagaimana ceritanya? Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Madarijus Su'ud, syarah daripada kitab Al-Barzanji, Syekh Ja'far Al-Barzanji. Apa kata Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Madarijus Su'ud? Bahwasanya nur pertama kali yang diciptakan sebelum Adam. Nabi Adam abul jasad. Adam itu bapak jasad. Maka setiap orang yang meninggal, siapa yang meninggal pasti disebut anak Adam. Siapa yang meninggal? Anak Adam. Karena Adam abul jasad, wa amma Muhammadun abur ruh, bahwa Nabi Muhammad itu adalah bapaknya segala ruh. Tak akan ada orang di atas dunia ini, tak akan hidup di atas dunia ini kalau tidak karena adanya ruh Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita bisa jauh dari baginda Nabi? Bagaimana bisa kita tidak memperingati Maulid Nabi? Bagaimana kita bisa jauh dari keluarga Nabi? Sedangkan ruh saja tak ada jasad, jasad tak ada ruh, takkan bisa hidup. Bayangkan kalau Nabi Adam saja tidak ada Nabi Muhammad, tak ada nur Nabi Muhammad, maka tika akan hidup. Maka pertama kali diletakkan nur Muhammad itu fi zahri Adam alaihi salam, di punggung Nabi Adam alaihi salam. Jadi nur Nabi Muhammad diletakkanlah di punggung Nabi Adam alaihi salam. Sehingga setiap malaikat kalau nak bercakap, kalau nak berbicara malaikat ke Nabi Adam, terpaksa dari belakang. Maaf, sekira-kira seperti ini. Nabi Adam nurnya di belakang. Kalau malaikat umat Nabi Adam bila berbicara dengan Nabi Adam, memandang ke punggung Nabi Adam. Ya Nabi, bagaimana kabar Nabi? Baik. Kira-kira kalau seandainya posisi kita seperti itu, bapak ibu tersinggung nak? Enak tak rasanya? Awak mengeceknya belakangan aja dek kawan. Enak tak kira-kira?
Dahulu Nabi Adam seperti itu. Ketika nak malaikat bercakap, dibelakangi oleh Nabi Adam. Kenapa? Nur Muhammad itu ada di belakang, di punggung Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam sendiri tak merasa enak. Nabi Adam tak merasa puas. Nabi Adam munajat dia kepada Allah. Nabi Adam protes dia kepada Allah. Ya Rabbi antabdilhu. Ya Rabbi, ya Allah. Tak enak rasanya saya berbicara dengan umat saya tapi saya membelakanginya. Ketika saya bermunajat, bermuamalah dengan malaikat, malaikat saya belakangi. Pindahkanlah nur itu ya Allah. Ini permohonan Nabi Adam alaihissalam. Bayangkan, nur Muhammadun nur, an-nur fauqa 'ala nurin, cahaya. Maka di dalam qasidah Istad di azmatu tamfariji farijah jelas, Istad di azmatu tamfariji qad azannal lailu likibil baliji. Setelah tu wa zalamul laili lahu suruju hatta yaghshahu abu suruji. Telah terbitlah pada malam itu satu lampu, tapi lampu ini adalah Abu Suruji, bapak dari bapak lampu. Siapa itu? Syumusun, matahari. Matahari itu siapa? Lebih terang daripada segala cahaya. Maka Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bagaikan dia seperti Abu Surud, bapak lampu, yaitu bagaikan matahari. Matahari, cobalah dunia yang diterangi matahari. Seperti itulah baginda Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah kabulkan permohonan Nabi Adam. Allah kabulkan permohonan Nabi Adam. Dipindahkanlah nur tadi. Kemana dipindahkan? Ila jubahatihi syarif, ke jidat Nabi yang mulia. Maka jidat Nabi itu luar biasa, bercahaya. Fi jubahatihi syarifu nurun yatala'lau fiha. Pada jubah, pada dahi Nabi ada cahaya. Maka cahaya inilah nur Nabi Muhammad itu dari punggung Nabi Adam dipindahkan ke jubah. Maka itulah sampai hari ini orang ketika berbicara kita berhadap-hadapan. Kenapa? Nur Muhammad itu sudah dipindahkan ke sini. Itulah kita bawa sujud. Kalau orang yang jidatnya dia bawa sujud, maka mempertajamlah makrifat Nur Muhammad itu yang ada di dahinya. Tapi kalau orang yang tak pernah membawa sujud dalam solat, maka takkan ada nur cahaya daripada jidatnya. Dan ini jelas cahaya Nabi Muhammad SAW. Maka ada pendapat ulama, hewan binatang buas takkan bisa dia menerkam kita dari hadapan. Kenapa? Nur Muhammad itu terpancar dari sini. Harimau tak sanggup dia menentang kita. Singa takkan sanggup dia menentang kita. Kenapa? Karena nurun Muhammad itu ada di jubah kita. Maka itulah dia. Maka belum pernah kita melihat harimau menangkap orang dari depan berhadapan seperti ini. Belum ada. Pasti biasanya dari belakang, dari samping. Tak bisa dia dari depan. Kenapa? Nur Muhammad itu ada di sini. Tapi jangan sok bagak pula. Datang ke kebun binatang, buka pintu kebun binatang, tantang harimau itu. Losap namanya itu. Tapi pada hakikatnya takkan sanggup dia. Kenapa? Nur itu ada di sini dia. Ternyata Nabi Adam tak puas. Ini dinukilkan juga dalam kitab Nuzhatul Majalis fi Nakhaif Nafais karangan Abdurrahman As-Sayfuri Asy-Syafi'i. Walaupun sebagian dari kalangan pihak seberang mengatakan hadis ini maudhu', tapi hadis ini adalah hadis dhaif. Walakin untuk fadail a'mal boleh. Pindahkanlah lagi. Penasaran dia, tak masih belum puas rasanya. Nabi Adam alaihissalam cuman di jidatnya saja ada cahaya. Pindahkanlah ya Rabbi. Nabi Adam ingin semua tubuhnya bercahaya. Maka ditransferlah, dikirimkanlah cahaya dari jubhah beliau ila sababatihi, kepada telunjuk beliau. Telunjuk dari cahaya, dari nur yang ada di jidat beliau. Beliau transfer, beliau pindahkanlah ke telunjuk. Maka itulah kita dianjurkan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, mengangkat jari. Tapi ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dianjurkan mata kita untuk memandang ke telunjuk ketika tasyahud. Kenapa? Karena nurun Muhammadun yang kedua dipindahkan ke telunjuk. Tengok dalam I'anatul Talibin jelas ibarahnya itu. Mana mazhab Syafi'i. Wa yusannu, dan disunahkan ketika ucapan illallah diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah diangkat saja
Tetapi ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dianjurkan mata untuk memindahkannya ke telunjuk kita. Kenapa? Karena nur Muhammad itu ada di sini setelah dipindahkan dari jubhah kita. Oh, kalau cerita nur ni panjang nih. Panjang sekali cerita nur. Setelah itu dipindahkan kemana, dipindahkan kemana. Intinya, awal yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nurul Muhammad. Maka juga ada di dalam ini dijelaskan, wa anna awalun kuntu awalun nabiyyin fi khalqin wa akhiruhum fil ba'thi. Aku adalah orang yang pertama diciptakan Allah, dan akulah yang terakhir nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat di dalam hadis, riwayat hadis, hukum hadis hasan, Imam Alawi Al-Maliki, Abuya Sayyid Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala dalam kitab Zakhair Muhammadiyah, ada menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Adam memakan mendekati buah khuldi. Namanya buah khuldi, entah macam mana buah tu tak tahu kita. Kata orang tersangkut di siku menjadi yakun-yakun katanya. Ini dia. Entah yun tidak nak tahu, itu cerita. Tapi intinya adalah Nabi Adam mendekati, Allah menegur, wala taqraba hazihi syajarati fatakuna minaz zalimin. Jangan engkau dekati sajarah ini, nanti engkau menjadi orang yang zalim. Nabi Adam terdekati oleh Nabi Adam. 40 hari Nabi Adam menangis minta ampun kepada Allah agar Allah ampuni dosa Nabi Adam alaihi salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minaz. Itu doa Nabi Adam alaihi salam, munajat kepada Allah. Belum Allah kabulkan. Selama 39 hari Nabi Adam menangis munajat kepada Allah. Akhirnya dirubah redaksi doa oleh Nabi Adam alaihi salam. Hukum hadis ni hasan ini. Apa dirubah doa oleh Nabi Adam? Ya Rabbi, bijahin nabiyina sallallahu alaihi wasallam an taghfira li. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunilah dosaku ya Allah. Itu kata Nabi Adam alaihi salam. Allah kaget. Kok tahu Adam ini? Ditanya ke Adam, ya Adam, lima arafta Muhammad wa huwa lam yukhliqni. Hai Adam, kok engkau tahu dengan Muhammad sedangkan dia belum aku ciptakan? Kata Allah kepada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Bala ya Rabb. Ya betul ya Allah, dia belum engkau ciptakan. Walakinnan nuruhu mawjudan min qabli. Akan tetapi cahayanya, nurnya sudah ada sebelum aku diciptakan. Sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nur cahaya, cahaya yang bersih. Maka cahaya ini tembuslah di tempat yang bisa ia tembuskan. Inilah cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akan jelas di dalam suatu nazam dijelaskan bayang-bayangan Nabi, tidak ada bayang-bayangan. Di dalam suatu nazam susunan dijelaskan wala yurazilluhu fi syamsi dhamfatani. Nabi sallallahu alaihi wasallam, jasad Nabi tak ada yang membayang-bayangan, tak ada bisa jadi bayangan. Kenapa? Karena jasad Nabi itu adalah nur. Ketika nur, seperti apapun matahari yang menghantamnya, takkan bisa menghasilkan bayang-bayang. Tapi kalau kita, jangankan matahari, lampu saja bisa membayang kita. Itu bayang-bayangan saya itu. Buktinya saya tidak nur. Lihat, cahaya lampu saja ada bayang-bayangan kita, apalagi matahari. Tapi kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada bayang-bayangan. Wala yurazilluhu fi syamsi dhamfatani. Takkan terlihat bayang-bayang ketika matahari terik, tak beliau berdiri, tak nampak bayang-bayangan. Kenapa? Karena matahari tembus di tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah mulia Nabi. Maka peringatan-peringatan Maulid seperti ini wajib untuk kita peringatkan. Wajib untuk kita peringati. Agar bagaimana? Agar kita sadar bahawa Nabi itu memang orang mulia, bahawa Nabi kita itu betul-betul orang yang luar biasa, bahawa Nabi kita itu orang yang akhlak mulia, bahawa Nabi kita itu betul orang yang harus kita tiru dan harus kita teladani. Maka oleh karena itu, sampaikan kepada orang-orang yang anti dalam maulid, sampaikan kepada orang-orang yang anti dalam perkara acara maulid Nabi, bahawa mereka itu sesungguhnya sudah berlawan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kata mereka menghidupkan sunnah Nabi. Macam mana cara menghidupkan sunnah Nabi sedangkan kelahiran Nabi saja kita tak tahu peristiwanya seperti apa?
Apakah peristiwanya? Seperti apakah akhlak pribadi baginda Nabi? Jangan cerita sunnah saja. Ini lahirnya baginda Nabi kapan? Siapa ayahnya? Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Siapa anaknya? Semuanya ada di sana digali sejarah tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita kenali sifat-sifat sejarah Nabi, maka semakin cintalah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita akan menyimak, akan mendengar istifadah daripada habibana kita. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.